Bab 102, Dunianya Runtuh. Naomi kembali mengaktifkan ponselnya saat melihat Saki benar-benar terlelap. Dia lalu membuka room chatnya di mana kakaknya itu sudah menelponnya puluhan kali semenjak Naomi mengirimkan pesan itu. Jangan mengetuk pintu kamar jika sudah sampai. Basaki dan Keina sedang tidur, chat aku saja nanti aku buka pintunya. Pintunya aku kunci dari dalam. Naomi beranjak dari ranjang, lalu membuka tirai yang memang langsung berhadapan dengan halaman depan. Dia melihat papanya sudah datang, disusul dengan kakak keduanya. Keduanya terlihat begitu tegang, membuat Naomi menatapnya sendu, pasti akan lebih mengejutkan. Untuk papa dan kakaknya itu saat mengetahui jika salah satu dari keluarga mereka juga terlibat dalam pembunuhan berencana yang akan dilakukan dengan begitu keji. Naomi bahkan tidak bisa membayangkan akan sehancur apa mamanya, dia belum banyak mendengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Tapi percakapan Erina dengan Ayudhya cukup membuatnya menyadari betapa runyam keadaan di rumah. Melihat Ayudhya yang telah tinggal dan mengatakan rencananya, Naomi yakin wanita iblis itu sudah mendapatkan hati mamanya, dan komplikasi yang terjadi pada kakak iparnya itu mungkin juga ulah dari mereka berdua. Naomi melihat Dipta yang sudah datang, pria itu memarkirkan mobilnya dengan asal dan langsung. Berlari, Naomi langsung kembali membuka ponselnya, membuat grup chat dengan papa dan kedua kakaknya. Tidak perlu mencariku, cek saja dulu mama dan Mbak Safira. Tidak perlu menimbulkan keributan. Kita akan mengobrol di pavilion, aku tidak ingin membuat Mbak Saki terbangun karena keributan yang akan terjadi nantinya. Naomi mengirimkan dua pesan itu berurutan, lalu disusul panggilan masuk dari Dipta. Naomi langsung bergegas menuju ke pintu dan membukanya, bisa dia lihat raut wajah Dipta yang khawatir setengah mati. Apa mbak kamu baik-baik saja? Tanya Dipta membuat Naomi langsung mengangguk dan menyingkir. Jantung Dipta berdegup keras setelah mendapat pesan dari Naomi. Dia membelai lembut kening Saki dan mengecupnya dengan perasaan yang lega. Apa yang terjadi? Tanya Dipta yang kembali menghampiri Naomi. Naomi hanya mengisyaratkan agar Dipta keluar kamar. Padahal ini hari pertamanya masuk kantor, walau sebenarnya Dipta tidak benar-benar mengurus pekerjaan, namun mengambil bukti kebohongan Ayudhya selama ini dan membuktikan jika ucapan Saki adalah benar. Tenang, Mas. Tunggu Mama dan Mbak Safira bangun dulu. Mereka tidur. Tumben sekali, bisik Dipta dengan kening yang mengernyit dalam. Itulah yang terjadi. Erina dan Ayudhya yang tadi ada di ruang makan langsung mendekat dengan kening yang mengernyit bingung. Naomi tidak lagi menunjukkan kepura-puraannya. Dia menatap sinis pada keduanya, bisa-bisanya mereka makan setelah merencanakan pembunuhan mengerikan itu. Sialan, ada apa ini, Nao? Tadi Mbak juga melihat Papa dan Lingga. Kalian pulang karena Naomi? Tanya Erina dengan kening mengernyit dalam. Iya Mbak, ada hal penting yang ingin aku bahas dengan kalian semua. Mbak Ayudhya juga bisa ikut, ucap Naomi menahan dirinya sekuat tenaga untuk tidak menjambak rambut Ayudhya agar dia jatuh dari kursi rodanya. Selain itu dia juga ingin menendang kursi roda wanita itu dengan keras dan membuat wanita itu tersungkur. Lalu Naomi akan menginjak kepalanya itu. Itu pasti urusan keluarga kalian, Mbak di sini saja, Nao. Ucap Ayudhya menunjukkan tatapan sungkannya. Naomi menarik napasnya panjang, tidak akan dia biarkan Ayudhya tinggal sendiri di sini. Mbak Ayudhya juga perlu mendengar apa yang ingin aku sampaikan. Jadi wajib ikut. Bisik Naomi penuh penekanan. Dipta pun menatapnya dengan tatapan yang geram, namun dia menahan dirinya sama seperti Naomi, yang bisa dia lakukan hanya mengeratkan dokumen yang ada di tangannya dan menatapnya tajam. Mama kan masih tidur, Nao. Tega. Kamu membangunkannya. Erina seperti mencari celah. Naomi sekali lagi tersenyum dan menggeleng. Itu Mama dan Mbak Safira sudah bangun. Ayo kita ke pavilion. Ucap Naomi yang diikuti oleh semuanya. Ada apa sih, Pak? Duh, kepala Mama pusing ini baru bangun. Laras mengeluh, namun Virus terus merangkulnya dan mengajaknya untuk ikut. Virus sudah mendengar fakta itu dari Dipta. Jika dokter yang menangani Ayudhya memang bermasalah. Kamu tumben sekali tidur pagi-pagi, sayang. Kamu sakit? Tanya Lingga penuh kekhawatiran. Tidak tahu, Mas. Tadi tiba-tiba saja merasa ngantuk. Ada apa sih, Mas? Tanya Safira dengan kening mengernyit dalam. Dipta sudah menemukan buktinya. Dokter yang menangani Ayudhya ternyata memang bekerja sama dan dia melakukannya sangat rapi.
sehingga Dipta sedikit kesulitan, namun kini semua bukti sudah dikumpulkan. Dokter itu sudah diringkus polisi, tinggal Ayudhya. Bisik Lingga begitu lirih. Ya Allah. Serius, Mas? Dan sepertinya Naomi tidak sengaja menemukan bukti yang lain. Bisik Lingga yang mengeratkan genggaman tangannya pada sang istri. Naomi menyalakan LCD yang ada di pavilion itu, lalu menyambungkannya dengan ponselnya. Dia menatap satu persatu anggota keluarganya juga Ayudhya. Seperti siap memulai perang saudara. Tatapannya langsung nyalang pada Ayudhya, membuat Ayudhya mengernyit bingung. Ada apa, Nao? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa aku memiliki salah pada kamu? Tanya Ayudhya dengan nada yang serak dan tatapan yang berkaca-kaca. Kamu bisa hidup sampai detik ini sudah salah. Ucapan Naomi begitu dingin, membuat semua orang yang ada di sana juga tercekat. Lalu Naomi menatap pada Erina dengan tatapan kecewa, membuat Erina menelan ludahnya susah payah. Dia yakin Naomi mengetahui sesuatu. Ada apa ini, Naomi? Laras terlihat mendesak, lalu Naomi memilih menekan tombol play hingga terputarlah video percakapan Erina dan Ayudhya yang tadi dia rekam. Laras menganga melihat bagaimana Ayudhya bisa berjalan, tertawa pongah dengan perasaan bangga berhasil mengelabui keluarganya. Ucapan demi ucapan mereka yang begitu menyakitkan membuat Laras hanya bisa menganga tidak percaya. Air matanya sudah tumpah. Pun dengan Lingga dan Dipta yang sudah mengatupkan bibirnya rapat dengan rahang yang mengeras. Safira sudah meneteskan air mata mendengar semua itu. Lalu saat tiba di mana ucapan Ayudhya yang mengatakan jika Erina yang mendatanginya dan mengajaknya kerja sama untuk menyingkirkan Saki membuat Laras memukul-mukul dadanya, dia menatap pada Erina yang sudah menunduk. Dipta membeku, tangannya mengepal kuat, nyatanya ucapan Saki saat itu benar, jika Erina akan membalas dendam, itu semua bukan hanya emosi sesaatnya, wanita itu memang ingin membunuh Saki. Bagaimana bisa kakaknya melakukan hal biadab itu? Lalu tiba saat bagaimana rencana mereka hari ini untuk membunuh Saki dengan caranya yang mengerikan membuat Mama Laras tidak tahan lagi. Dia langsung menamparkan keras, sangat keras wajah Erina dengan tatapan kecewa dan teriakan yang menyakitkan. Mama tidak pernah melahirkan wanita psikopat. Bisa kamu melakukan hal ini, Erina? Gila kamu. Mama Laras membabi buta, dia lalu beralih menuju ke Ayudhya yang sudah menundukkan wajahnya dan menggenggam erat pegangan kursi rodanya. Naomi ikut maju dan tanpa kata memberikan jambakannya pada Ayudhya. Sudah sejak tadi aku ingin membentur-benturkan kepalamu ke tembok. RGGH. Naomi tidak kalah barbar, Safira yang melihatnya hanya bisa menangis dalam pelukan Lingga. Dia ingat Lingga pernah mengatakan jika Naomi dulu adalah ratu tawuran saat di SMA. Emosinya mudah meledak-ledak, dan selalu menggunakan tinjunya jika sudah marah. Kamu, dasar wanita iblis. Aku hampir mencelakai menantuku karena membela kamu. Dasar wanita manipulatif. Sialan kamu. Laras sudah memukulnya dengan membabi buta, memberikan cakaran dan caciannya. Virus langsung menarik istrinya dan memintanya untuk tenang. Tatapannya begitu kecewa pada Erina yang masih menunduk setelah mendapatkan tamparan dari mamanya. Kenapa kamu harus sejauh ini, Erina? Kamu memberikan luka yang tidak akan pernah sembuh untuk kami. Tega kamu melakukan ini pada kami. Kami membesarkan kamu dengan kasih sayang dan kelembutan. Tapi kamu tumbuh menjadi psikopat yang ingin membunuh adik ipar kamu sendiri dengan cara yang keji. Apa dosa papa, Erina? Virus menatapnya begitu terluka, membuat Laras semakin histeris dalam pelukan Virus. Mungkin jika hari ini Naomi tidak pulang, Mbak Saki benar-benar hanya tinggal nama. Karena mereka berdua bahkan memberikan obat tidur pada Mama dan Mbak Safira untuk melancarkan aksinya. Andai Naomi bahkan kehilangan kata-katanya. Dia langsung mencekik Ayudhya dengan kuat dan tatapannya nyalang. Kamu memang iblis. Wanita laknat. Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia seumur hidup kamu. Naomi kembali mencengkram rambut Ayudhya, membuat Ayudhya terus memberontak namun tidak sedikit pun berhasil lepas dari cengkraman Naomi. Dipta tergugu di tempatnya. Dia sudah tahu jika Ayudhya memang memanipulasi kelumpuhannya, namun dia tidak pernah menyangka kecelakaan itu disengaja dan bagaimana kakak pertamanya itu terlibat dalam pembunuhan berencana untuk istrinya. Dipta berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar.
Ada bahaya yang sangat besar selama ini yang mengancam nyawa istrinya, namun tidak sedikit pun dia curiga, di mana firasatnya sebagai seorang suami. Bagaimana bisa dia membiarkan istrinya dikelilingi oleh orang-orang yang mengancam nyawanya? Mereka bahkan merencanakan pembunuhan keji untuk istri dan bayinya. Bayi yang baru lahir dan tidak berdosa, yang diperjuangkan dengan nyawa istrinya bahkan tega mereka bunuh, dan kakaknya juga terlibat. Sungguh ini adalah rasa sakit paling dahsyat yang dia rasakan seumur hidupnya. Dipta lalu bangkit, menarik Naomi yang masih terus menyerang Ayudhya. Ayudhya sudah berantakan, Dipta berdiri di depan wanita yang masih duduk di kursi roda itu. Dia lalu mencengkram tangan Ayudhya dengan kuat, tatapannya begitu mengerikan. Bersamaan dengan itu dia menendang kuat kursi roda Ayudhya seraya menahan tubuh Ayudhya melalui cengkraman tangannya, hingga wanita itu langsung bersimpuh di depannya. Dipta berjongkok, dia mencengkram kuat wajah Ayudhya, dan satu tangannya lagi mencekik leher wanita itu. "Teblis kamu, bangsat, kamu bermain-main dengan hidup istriku, maka setelah ini akan aku pastikan kamu mendapatkan balasan yang setimpal. Kamu akan merasakan dinginnya penjara. Bukan itu saja, akan aku pastikan kamu juga mendapatkan penyiksaan dari teman satu sel kamu setiap hari hingga kamu akan lebih memilih kematian daripada hidup. Tidak akan ada yang menolong kamu. Aku akan memastikan itu, bahkan papa kamu sekalipun. Bukan hanya itu saja, kamu akan aku pastikan mendekam seumur hidup di sana dengan semua kasus berlapis yang kamu lakukan." Wanita brengsek, jalang murahan. Dipta semakin kuat mencengkram leher Ayudhya, membuat wanita itu sudah meneteskan air matanya. Dia memukul-mukul kuat lengan Dipta, namun Dipta tetap tidak mau melepaskannya. "Kamu tahu penyesalan terbesar seumur hidupku. Mengenalmu dan jatuh cinta bertahun-tahun pada wanita psikopat seperti kamu," bisik Dipta lalu menghempaskan cengkramannya pada Ayudhya yang semakin ketakutan dan memeluk dirinya sendiri. "Tidak, bukan seperti ini rencananya. Bukan seperti ini." Tatapannya langsung nyalang pada Naomi. Dia beranjak untuk menyerang Naomi saat Dipta sibuk menelpon Radit yang sudah membawa polisi bersamanya. Lingga yang melihat adiknya hampir diserang langsung beranjak dan mendorong kuat tubuh Ayudhya hingga membentur dinding. "Berani kamu menyentuh keluargaku, aku akan membuat kamu benar-benar cacat seumur hidup," desis Lingga dengan tatapan yang nyalang. Radit datang dengan beberapa polisi di belakangnya. "Ini tersangkanya, Pak, yang bekerja sama dengan Dr. Wisnu. Ada kejahatan lain yang akan segera saya serahkan beserta buktinya," ucap Dipta dengan nada yang tenang. Ayudhya langsung diborgol dan terus melakukan perlawanan. Lalu tatapan Dipta beralih pada Erina yang masih meringkuk di bawah sofa. Mama Laras juga menatapnya dengan berlinang air mata. Dipta membuang wajahnya dan menghela napasnya keras. "Dia adalah kaki tangannya, Pak. Tangkap dia juga," ucap Dipta pada akhirnya. "Dipta, tolong maafkan, Mbak. Tolong. Dipta, demi Adam dan Lily." Erina langsung bersimpuh di kaki Dipta, namun Dipta langsung mundur dan meninggalkan Erina dari sana. Polisi langsung memborgol Erina dan membawa wanita itu bersama Ayudhya. "Mama, Papa, tolong. Tega Mama membiarkan putri Mama di penjara. Bagaimana dengan Adam dan Lily, Pak, Ma? Tolong Erina. Erina." "Salah. Tapi jangan biarkan Erina masuk penjara, Pak. Tolong Papa, Mama." Erina terus berteriak histeris, namun Mama Laras hanya bisa terisak hebat dalam pelukannya. "Papa, Erina masih putri Papa. Kenapa Papa diam saja? Tega Papa melihat putri Papa di penjara." Pada akhirnya Erina dan Ayudhya dibawa ke kantor polisi dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan dan sidang kejahatannya. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat putrinya berubah menjadi calon pembunuh? Virus pun sama hancurnya, dia tetap mencintai Erina. Namun bagaimanapun wanita itu harus menanggung akibat perbuatannya. Dia akan tetap mencarikan Erina pengacara namun semuanya akan tetap melalui prosedur hukum. Bagaimanapun Dipta dan Sakilah yang menjadi korban dan paling terluka. "Ayo kita kembali ke rumah dan menemui Dipta, Ma," bisik Virus berusaha menguatkan Laras. Mereka semua beranjak untuk kembali ke rumah utama. Dipta rasanya ingin segera mendekap Saki dan mengucap maaf ribuan kali. Semua ini salahnya, andai dia menaruh curiga sejak awal pada Ayudhya, dan bagaimana dia mencurigai kecelakaan itu sebagai kecelakaan disengaja yang memiliki motif, semua ini tidak akan terjadi.
Lagi-lagi ujian mereka membuat Saki terluka secara fisik dan batinnya. Langkah Dipta tergesa memasuki rumah dari pintu samping, entah kenapa hatinya dilanda gelisah saat mengetahui semua kenyataan mengerikan itu. Bayangan jika tadi Naomi tidak pulang membuat Dipta langsung menggigil. Jika Naomi tadi tidak pulang, mungkin dia benar-benar telah kehilangan istrinya. Ya Allah! Dipta menyugar rambutnya frustrasi dan sedikit berlari untuk segera tiba di kamar. Rasanya ingin segera mendekap Saki dan memastikan istrinya itu masih baik-baik saja seperti yang Naomi katakan. Emosi menasi menyelimuti Dipta atas semua kegilaan Ayudhya yang berkolaborasi dengan kakaknya. Bagaimana bisa kakaknya merencanakan pembunuhan untuk istrinya? Sungguh, Dipta tidak akan membiarkan kakaknya lepas dari jerat hukum. Sebagaimana wanita itu yang begitu keji merencanakan pembunuhan untuk Saki, maka Dipta juga akan tega menjebloskan kakaknya itu ke penjara. Sayang, Mas pulang lagi, tidak jadi ke kantor saja hari ini, ucap Dipta sambil membuka pintu. Tatapannya langsung tertuju pada Keina yang ada di ranjang, lalu saat matanya beralih untuk mencari keberadaan Saki, tubuhnya hampir limbung melihat apa yang ada di depannya selanjutnya. Saki dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat kamar mandi. Dipta langsung menghambur dan mengangkat tubuh Saki yang sudah pucat pasi. Jantungnya terasa lepas, tulang-tulangnya dilolosi melihat keadaan Saki. Saki, teriak Dipta dengan hati yang hancur. Dia langsung membopong Saki keluar dan berlari. Mama! Dipta kembali berteriak dengan Saki dalam gendongannya. Keluarganya yang baru tiba di rumah langsung terperanjat melihat Dipta yang membopong Saki yang tidak sadarkan diri. Ya Allah! Apa yang terjadi pada Saki, Dipta? Tubuh Laras rasanya lemas melihat menantunya yang sudah pucat pasi. Dipta titip ke Ina, Ma. Pinta Dipta lalu langsung bergegas keluar. Lingga dengan cekatan mengikuti Dipta, membukakan pintu untuk Dipta dan dia berlari menuju kursi kemudi yang diikuti Safira masuk di kursi depan. Perasaan Dipta hancur melihat Saki sekarat dalam pangkuannya. Tangannya gemetar dengan air mata yang jatuh membasahi wajah Ria yang ketakutan. Jantungnya berdetak menggila seolah ditarik paksa dari rongganya. Lingga melajukan mobilnya dengan cepat ke rumah sakit terdekat. Melihat Dipta turun sambil membopong Saki, beberapa perawat langsung sigap membantu dan Dipta meletakkan Saki di atas berangkar dengan hati-hati. Dipta merasa dunianya hancur lebur, dan tubuhnya jatuh di lantai rumah sakit yang dingin itu. Hiruk-pikuk satu GD seketika terasa hening, menariknya begitu jauh untuk tenggelam dalam lautan luka yang gelap dan menyakitkan. 6 hours later. Bab 103, Kehilangan yang semakin nyata. Dipta menunggu dengan napas memburu untuk mendengar diagnosa dokter yang ada di depannya. Dia telah mengatakan riwayat rekam medis Saki sebelumnya kepada dokter jaga di IGD. Rumah sakit tempat Saki dilarikan ke rumah sakit adalah tempat di mana dokter Rina juga praktik di sana, sehingga dia juga datang untuk menjelaskan kondisi Saki pada dokter yang kini menangani Saki. Saya mohon maaf mengatakan ini, Pak Dipta. Ibu Saki mengalami ensefalopati hipertensi. Tekanan darah ibu melonjak sangat tinggi secara mendadak, lanjut dokter itu. Hal ini menyebabkan gangguan pada fungsi otaknya. Itulah sebabnya beliau ditemukan tidak sadarkan diri. Dokter tersebut menjelaskannya dengan penuh sesal, di sampingnya ada dokter Rina yang menatap Dipta dengan prihatin. Dia juga tidak menyangka pasiennya yang baru pulang beberapa hari yang lalu itu justru kembali ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Saat ini Ibu Saki mengalami penurunan kesadaran dan kami menyatakan beliau dalam kondisi koma. Kami sudah memindahkannya ke ruang rawat dan akan dilakukan pemantauan ketat. Penjelasan selanjutnya dari sang dokter membuat Dipta kehilangan tumpuannya jika tidak ada lingga yang menahannya. Tatapan mata pria itu kosong, seperti kehilangan pijakannya. Pria itu lalu mendorong Lingga untuk menyingkir. Dipta menatap nanar pada pintu ruang rawat sang istri. Kenapa? Ada saja cobaan yang membuatnya kembali merasa harus kehilangan Saki. Kenapa? Dipta seolah mempertanyakan takdir Tuhan yang telah digariskan untuknya. Rahang Dipta mengeras, pria itu langsung meninju dinding rumah sakit berkali-kali hingga Lingga langsung memeluk sang adik. Dipta benar-benar hancur, dan pada akhirnya terduduk di lantai rumah sakit lalu kembali melayangkan tinjunya. Kali ini lantai rumah sakit yang menjadi pelampiasannya meski dia harus menyakiti dirinya sendiri. Lalu kapan istri saya akan sadar, dok?
Tanya Dipta mendongak menatap kedua dokter di depannya dengan tatapan yang kacau. Dokter. Rina merasa iba, namun dal ada yang bisa dia lakukan, kami belum bisa memastikannya. Ia kelawaban selanjutnya dari dokter Rina kembali meruntuhkan dunia Dipta. Dia merasa diambang kematian mendengar vonis dari dokter, kenyataan dia mungkin akan kehilangan Saki semakin jelas di depan matanya. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu Saki, namun yang sangat dibutuhkan oleh Ibu Saki saat ini adalah doa dari Anda dan keluarganya. Saya permisi, Palk Arg. Dipta kembali berteriak dengan hati yang remuk redam, dia terus meninju lantai rumah sakit hingga punggung tangannya berdarah. Istighfar, Dipta. Saki butuh kamu. Dan doa kamu. Saki juga akan terluka jika melihat kamu seperti ini. Lingga sampai menarik kerah baju Dipta untuk menyadarkan adiknya itu. Dipta langsung mendongak dan tatapannya begitu menyakitkan Lingga, pria itu tidak lagi berteriak, helaan napasnya keras, rahangnya mengetat dengan tatapan yang memilukan. Dipta melepaskan cengkraman Lingga di kerahnya lalu beranjak dari sana dengan langkahnya yang gontai menuju ke ruang perawatan Saki dengan hati yang luluh lantak. Safira yang melihat itu sudah menangis, vonis demi vonis yang disampaikan dokter tentang keadaan Saki membuat Safira kehilangan kata-katanya dan yang bisa dia lakukan hanya menangis. Dia tidak menyangka hal buruk seperti ini bisa menimpa Saki, padahal semalam dia masih bermain dengan Keina dan Saki di ruang keluarga bersama Mama Laras. Namun hari ini justru dia mendengar kabar Saki yang berada di antara hidup dan mati. Dipta tidak sanggup lagi menahan air matanya, dia mengunci pintu ruang rawat Saki, seolah membutuhkan waktu berdua hanya dengan pujaan hatinya yang sekali lagi berjuang untuk hidupnya. Yang, bisik Dipta, tangannya gemetar saat akan menyentuh puncak kepala Saki, lidahnya keluh saat memanggil nama wanita yang paling dia cintai itu. Padahal baru kemarin rasanya mereka keluar dari rumah sakit, namun kini dia harus kembali mengantarkan sang istri yang kondisinya jauh lebih mengkhawatirkan. Kamu akan cepat bangunkan. Kamu tidak akan meninggalkanku kan? Aku butuh kamu, sayang. Berjuang ya. Aku mohon, Dipta terisak hebat. Dia pikir, setelah dia menemukan bukti penipuan yang dilakukan Ayudhya, dia bisa mulai kembali merajut kebahagiaan untuk keluarga kecilnya, namun ternyata ujiannya belum berakhir, dan ini adalah yang paling menyakitkan untuk Dipta. Saat di depan matanya, Saki bisa meninggalkannya tiba-tiba. Lagi-lagi, sesal itu kembali membelenggu hati Dipta. Sesal karena gagal menjaga Saki, atas ketidakpekaannya, karena dirinya yang menyepelekan apa yang Saki utarakan, karena banyak hal yang dia abaikan padahal tanda-tanda kecil itu seharusnya bisa dia rasakan. Dia sendiri yang sejak awal jatuh cinta pada Saki selalu takut kehilangan wanita itu, namun karena kegagalannya membuat dia benar-benar dihadapkan dengan rasa kehilangan itu, dan kini rasa kehilangan itu terasa lebih menyakitkan dari yang dia bayangkan, bukan lagi takut kehilangan karena Saki ingin meninggalkannya, tapi kehilangan karena takdir telah mengambil perannya. Sayang, bisik Dipta lagi terus menggenggam tangan Saki, dalam hati terus berdoa dan meminta sebuah mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Detik demi detik yang berlalu, tidak ada yang Dipta lakukan selain menunggu Saki dan menggenggam tangan wanita itu, luka di punggung tangannya bahkan dia abaikan dan mengering begitu saja. Rasanya baru tadi pagi dia menyuapi Saki bubur ayam karena wanita itu yang menginginkannya, mereka masih sempat bercanda dengan Keina saat Saki sedang menyusuinya, dan dia menyuapi Saki. Paginya selalu indah dan lengkap seperti itu, Dipta sangat menyukainya. Dia tidak pernah menyangka, kebahagiaannya bersama Saki pagi itu adalah yang terakhir, karena di hari yang sama pun, bahkan hanya selang beberapa jam setelahnya, dia kehilangan tatapan cinta yang biasa dia dapatkan dari Saki. Kehilangan senyum manis wanita itu dan suara wanita itu yang menjadi favoritnya. Memikirkan semua itu terasa sangat menyesakkan. Air mata Dipta kembali jatuh, dia mengusap lembut punggung tangan Saki dan mengecupnya, air matanya jatuh di punggung tangan Saki yang terlihat. Ringkih itu. Dipta beranjak dan sedikit membungkuk di depan wajah Saki, dia mengecup kening Saki dengan air mata yang kembali jatuh menyentuh kening wanitanya. Andai aku bisa menggantikan kamu, sayang. Akan aku lakukan. Aku tidak sanggup jika harus melihatmu seperti ini. Aku sangat sakit dan takut. Bisik Dipta dengan nada yang tercekat dan begitu lirih. Pintu ruangan yang diketuk membuat Dipta beranjak dari sana, dia membukanya dan melihat mama dan papanya yang datang.
Bisik Mama Laras dan langsung menghambur memeluk putranya yang terlihat sangat kacau. Yang sabar ya. Saki pasti segera sadar. Yang sabar ya. Bisik Mama Laras memeluk Dipta semakin erat. Dipta hanya mengangguk tanpa suara dalam pelukan mamanya. Papa Virus yang melihat tangan Dipta terluka segera keluar untuk memanggil perawat. Tadi Lingga dan Safira memutuskan pulang setelah Dipta masuk ke ruang rawat Saki dan mengunci pintunya, seolah memahami perasaan Dipta dan membiarkan pria itu memiliki waktunya sendiri. Saat Safira dan Lingga pulang, mereka yang menjaga Keina dibantu Naomi, lalu mereka langsung bergegas menuju ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Saki dan Dipta. "Obati dulu luka kamu," ucap Papa Virus dengan tegas, menarik Dipta menuju sofa di sana dan membiarkan perawat mengobati luka Dipta. Sedang Virus sudah menyusul istrinya yang sudah berdiri di sisi ranjang Saki dan menggenggam tangan menantunya itu dengan hati yang hancur. Dia meragukan Saki, sempat memusuhinya kembali, tanpa tahu jika putrinya sendiri merencanakan pembunuhan keji untuk Saki. Hatinya hancur dengan keadaan dalam keluarganya yang runyam. Pun dengan Virus yang tidak pernah menyangka jika kondisi Saki harus berakhir di tahap yang paling mengerikan. Sekali lagi dia melihat bagaimana hancurnya dunia Dipta melihat istrinya berada di antara hidup dan mati. Belum dengan masalah yang ditimbulkan oleh putri pertamanya itu, bagaimana dia bisa berjalan sejauh itu hampir menjadi seorang pembunuh. Bagaimana mungkin? Anak-anaknya harus mengalami perang saudara. Bukankah ini juga bagian dari salahnya karena tidak mampu menjaga anak-anaknya? Hati Virus begitu sakit memikirkan apa yang tengah terjadi pada keluarganya. "Pak, besok, kita buat acara di salah satu panti asuhan ya, dan minta mereka mendoakan kesembuhan Saki. Mama terlalu banyak dosa, pasti doa-doa dari anak-anak yang tidak berdosa itu lebih cepat sampai kepada Allah. Kasihan Saki, Pak, padahal dia baik, tapi selalu terluka oleh keluarga kita, terutama oleh Mama." Laras mengatakannya begitu lirih namun terdengar serak, air matanya sudah berlinang membasahi wajahnya. "Kita akan melakukannya setiap hari dan terus melakukan doa bersama sampai Saki sembuh," bisik Papa Virus yang membuat Mama Laras mengangguk setuju. Saki tergugu melihat Dipta menangis meraung-raung di depannya dengan napas yang tersengal. Keadaannya sangat kacau dan mengenaskan. Rasanya baru kali itu Saki melihat Dipta menangis begitu hebat, karena biasanya pria itu hanya menangis tanpa suara. Tapi kali ini sangat berbeda. Terlalu mengerikan untuk Saki lihat dan bayangkan sedalam apa luka pria itu sampai tangisannya seperti itu. "Jangan tinggalkan aku, Saki. Jangan tinggalkan aku tidak bisa tanpa kamu. Tolong bertahan. Tolong kembali. Aku mohon." Dipta justru semakin meraung-raung di depannya, membuat Saki menelan ludahnya susah payah, dia ikut meneteskan air matanya namun tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Hingga dia tersentak saat tubuhnya diseret paksa oleh beberapa orang untuk menjauh dari Dipta. Saat itulah Saki berhasil mengeluarkan suaranya. Dia memberontak dan berteriak minta dilepaskan, dia ingin berlari ke arah Dipta dan memeluk pria itu sambil menenangkannya jika dia tidak akan meninggalkan Dipta. Namun, melihat Dipta yang juga diseret menjauh darinya membuat Saki semakin berteriak kuat pun sama dengan yang dilakukan Dipta, mereka seolah dipaksa berpisah oleh suatu keadaan. Saat itulah Saki merasakan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan menusuk matanya saat membuka mata. Membuat dia langsung memejamkan matanya dengan napas yang tidak beraturan. "Sayang," bisik suara yang sangat dia kenali itu, membuat Saki langsung menoleh, dan yang membuat hatinya tersentak adalah raut wajah Dipta dan bagaimana tatapannya yang pilu itu sama persis dengan apa yang baru saja dia impikan. Saki rasanya seperti linglung. Kepalanya berputar hebat dan itu membuat dia kembali jatuh pada ketidaksadaran sekali lagi. Dipta beranjak saat melihat Saki membuka matanya, air matanya langsung tumpah begitu saja melihat apa yang selalu menjadi doanya kini benar-benar nyata. Sakinya sadar, Dipta langsung membungkuk dan mendekatkan wajahnya dengan Saki, bibirnya gemetar memanggil sang istri, namun Saki terlihat linglung, keningnya mengernyit dalam seperti orang kesakitan. Sambil menekan tombol Nursekol, Dipta memberi perhatian penuh pada Saki yang pelan-pelan kehilangan kesadarannya lagi. Melihat itu membuat Dipta kembali menahan napasnya, jantungnya serasa ditarik paksa dan harapan yang selalu dia semogakan itu kembali pupus saat Saki kembali menutup matanya. Dokter datang dan memeriksa keadaan Saki sementara Dipta menjelaskan kondisi Saki yang tadi sempat tersadar.
Dokter itu melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan tindakan yang tidak Dipta pahami namun bibirnya tidak berhenti merapalkan doa. Sungguh, ini mukjizat, Pak Dipta. Ibu Saki sudah sadar dari komanya ya, Pak. Namun kondisinya cukup lemah dan mengalami shock, sehingga kembali pingsan. Saya sudah memeriksa tanda-tanda vitalnya, semua normal dan baik. Jika ibu sudah sadar kembali, Anda bisa memanggil kami. Saat itulah Dipta merasa beban berat yang selama ini menggelayuti hatinya pelan-pelan terangkat, senyumnya pelan-pelan terbit walau raut wajahnya masih super kacau. Dia menunggu masih dengan hati yang gelisah walaupun dokter mengatakan jika Saki sudah sadar dari komanya. 20 menit kemudian, Dipta bisa melihat kelopak mata Saki bergerak-gerak, matanya pelan-pelan terbuka, dan tanpa bisa dicegah Dipta meneteskan air. Matanya lagi. Sayang, bisik Dipta begitu lirih. Dipta juga kembali menekan tombol Nursekol sambil tetap menusatkan atensinya pada Saki. Yang pertama kali Saki lihat adalah wajah Dipta yang kusut, penampilannya acak-acakan. Sangat buruk seperti tidak ada yang mengurusnya. Kan, Mas. Lirih Saki masih mengumpulkan tenaganya. Dipta yang pada akhirnya mendengar kembali suara Saki justru semakin menangis. Dia menempelkan keningnya dengan kening Saki. Terima kasih sudah kembali, sayang, bisik Dipta dengan helaan napas yang panjang. Mendengar itu membuat Saki teringat apa yang dia alami sebelum pingsan. Dia hanya ingat saat bangun tidur dia ingin ke kamar mandi, namun kepalanya sakit luar biasa, saat dia berjalan dunianya terasa berputar dan dia jatuh di lantai yang dingin, dan kehilangan kesadarannya. Hanya itu yang Saki ingat. Mas, berapa lama aku tidak sadar? Tanya Saki, membuat Dipta kembali mengulum senyum sedihnya dan membelai lembut pipi Saki. 122 jam. Bisik Dipta dengan nada yang berat, Saki yang mendengar itu menelan ludahnya sambil berpikir dan mengonversi dalam hitungan hari, itu artinya sudah 5 hari. Pantas saja Dipta seberantakan itu. Saki mengangkat tangannya yang masih lemah untuk menyentuh rahang Dipta yang sudah kasar. Karena ditumbuhi bulu-bulu halus yang tajam. Dipta meraih tangannya dan membawanya ke wajahnya lalu mengecupinya. Love you. Bisik Dipta dengan nada yang tercekat, air matanya kembali jatuh. 5 hari ini, setiap detik terasa sangat menyakitkan, apalagi saat dia membaca banyak artikel tentang keadaan koma pada seseorang, umumnya semakin lama masa komanya maka kemungkinan untuk kembali bangun semakin kecil. Sehingga Dipta terus menghitung detik demi detik yang berlalu, dan setiap harinya ketakutannya semakin bertambah dan membuatnya sekarat. Maaf, kamu, kacau, Mas. Bisik Saki lagi dengan air mata yang menetes, Dipta langsung menggeleng, helaan napasnya. Terdengar keras. Terima kasih. Sudah berjuang dan kembali padaku dan Keina. Bisik Dipta membuat Saki mengangguk dengan senyum yang tipis. Mereka terdiam beberapa saat seolah menyelami perasaan masing-masing. Hingga dokter kembali datang untuk mengecek kondisi Saki. Alhamdulillah ya, Ibu Saki. Semuanya baik, tapi besok kita tetap akan melakukan serangkaian tes pemeriksaan ya dan juga beberapa terapi untuk pemulihan secara fisik dan kognitif ya. Baik, dok, terima kasih. Itu suara Dipta yang menjawab, sang dokter langsung mengangguk lalu meninggalkan mereka berdua dengan senyum cerah. Kenapa? Tanya Dipta lagi saat Saki menatapnya penuh makna. Saki hanya menggeleng, ada rasa sedih melihat kondisi Dipta yang begitu kacau. Lingkaran hitam di wajah pria itu sangat jelas, wajahnya juga menunjukkan kelelahan dan pucat, lebih parah dari saat Saki melahirkan, dan itu membuat hati Saki pias. Karena nyatanya, saat dia sakit, Dipta juga yang paling sakit secara fisik, psikis dan juga jiwanya. Aku cinta kamu, Mas. Bisik Saki dengan air mata yang kembali jatuh, menyadari betapa Dipta sangat-sangat mencintainya. Dan saat Saki terluka, Dipta lah yang mungkin lebih terluka daripada Saki sendiri. Dipta kembali membungkuk di depan ranjang Saki lalu menempelkan keningnya dengan kening Saki. Bibirnya menyungging senyum, namun matanya terasa perih dan panas. Aku lebih mencintai kamu, aku sangat merindukan kamu dan aku hampir mati kehilangan kamu. Bisik Dipta membuat Saki memejamkan matanya dan sekali lagi air matanya jatuh. Dia tahu, sangat tahu jika Dipta lebih mencintainya dan bagaimana pria itu selalu merindukannya, juga sejak awal bagaimana pria itu selalu takut kehilangannya. Sehingga saat dirinya koma kemarin,
hal itu tentu menjadi pukulan telak paling menyakitkan karena Dipta memang hampir kehilangan dia selamanya. Hati Saki teriris memikirkan segala beban yang Dipta tanggung selama ini, suaminya itu pasti juga mengalami banyak luka karena ketakutannya sendiri, ketakutan akan kehilangan dirinya yang sudah di depan mata dan hampir menjadi kenyataan. 1 hour later. Bab 104 Keputusan untuk Erina. Saki tersenyum saat melihat Keina yang terus mengerjap lucu dan merespon dengan menggemaskan saat sedang bermain dengan Mamna Laras di ruang keluarga. Langkah Saki ringan menghampiri mereka sambil membawakan secangkir teh min juga cookies coklat untuk Mama Laras. Tadi sebenarnya Mbok Minah yang membuatkan dan akan mengantarnya, namun Saki mengambil alih saat dia baru keluar dari kamar. Sudah 2 minggu semenjak dirinya keluar dari rumah sakit, Dipta memutuskan untuk kembali ke rumah mereka, dan Saki hanya menurut, tidak ingin lagi menentang Dipta yang hanya akan menyusahkan pria itu dan membuat Dipta terbebani. Mama Laras selalu datang setiap hari, hampir seharian menemaninya dan bermain dengan Keina, kadang Safira juga datang setelah baking kelasnya. Benar, saudara iparnya itu kini juga mengikuti aktif baking kelas dan selalu bersemangat membawakan cookies dan brownies atau kue kering lain hasil karyanya. Cookies yang saat ini disajikan untuk Mama Laras adalah pemberian Safira kemarin. Sayang, kan sudah Mama katakan tidak usah repot-repot. Kenapa tidak menyuruh Mbok Minah, sih? Tanya Mama Laras menatapnya gemas. Tidak repot kok, Ma. Ini memang Mbok Minah yang buat, tadi Saki yang memintanya, kan sekalian mau ke sini juga. Saki ikut duduk di permadani yang super empuk dan mendekat pada Keina yang mengerjap-ngerjap lucu saat neneknya itu menunjukkan berbagai mainan di atasnya. Tiba-tiba Mama Laras menggenggam tangannya, tersenyum begitu lembut padanya namun tatapannya sendu. Terima kasih ya, sayang. Selalu memberikan Mama kesempatan dan semudah itu memaafkan Mama. Terima kasih juga telah kembali pada Dipta. Mengingat bagaimana kamu koma dan keadaan Dipta setiap menunggu kamu. Rasanya dunia Mama hancur, Laras sudah berkaca-kaca, itu yang selalu Mama Laras ucapkan pada Saki setiap harinya, perasaan penuh terima kasih dan mengatakan sehancur apa Dipta saat melihatnya koma. Saat itu Mama pernah memergokinya, menangis dengan bahu yang gemetar dan napas yang tersengal-sengal di samping ranjang kamu, tangisnya kalah dengan suaranya saat berbicara pada kamu. Rasanya itu adalah tangis Dipta yang begitu menyakitkan yang pernah Mama lihat seumur hidup Mama. Dia begitu tersiksa, sayang. Rasanya itu adalah titik terendah dalam hidup Dipta yang pernah Mama lihat, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali memohon pada Yang Maha Kuasa untuk memberikan mukjizatnya. Dia sangat mencintai kamu. Dia selalu mengatakan kepada Mama dia sangat takut kehilangan kamu. Kehilangan kamu saat itu dalam keadaan koma membuat Dipta sangat terpuruk. Selama ini dia berpikir bagaimana caranya membuat kamu bertahan dengan dia dan tidak meninggalkan dia karena masalah kalian. Namun, dia lupa jika kamu bisa saja tetap meninggalkannya karena takdir, baru dia menyadarinya dan merasakan luka kehilangan kamu saat koma, dia terluka begitu hebat. Dia sangat berantakan dan seperti mayat hidup, sayang itulah obrolan yang sering Saki dengar akhir-akhir ini semenjak dirinya keluar dari rumah sakit. Mama Laras menceritakannya dengan tangis, mengungkapkan kesedihan Dipta saat dirinya dalam keadaan koma. Saki juga ikut menangis, bisa membayangkan sekacau apa suaminya itu, bahkan mimpinya saat dia koma terasa semakin nyata saat Mama Laras kembali menceritakan sehancur apa Dipta. Maaf ya, sayang Mama terus-menerus menceritakan kesedihan Dipta pada kamu. Mama hanya ingin kamu tahu sedalam apa rasa cinta Dipta untuk kamu, ucap Mama Laras membuat Saki mengangguk. Tidak apa-apa, Ma. Saki justru senang mendengarnya, siapa yang tidak bahagia dicintai dengan begitu hebat oleh laki-laki seperti Mas Dipta, Ma. Saki yang sangat beruntung, bisik Saki dengan senyum yang lebar. Mama Laras langsung menggeleng dengan senyumnya. Kalian sama-sama beruntung karena saling memiliki. Ucapan Mama Laras membuat Saki mengangguk setuju, bahkan setelah dia sadar dari operasinya itu, Dipta tetap berada di sampingnya. Menemaninya menjalani serangkaian pemeriksaan dan menjalani terapi, tidak pernah meninggalkan Saki barang sedikit pun. Assalamualaikum, sayang, aku pulang. Suara Dipta yang tenang membuat Saki tersenyum pada Mama Laras, lalu dia beranjak dari sana untuk menyambut Dipta. Waalaikumsalam, Mas. Saki berniat mengambil tas laptop Dipta namun Dipta langsung menolaknya, dia hanya mengulurkan tangannya pada Saki dan Saki menyalaminya dan mengecup punggung tangan Dipta.
Lalu Dipta mengecup puncak kepala Saki. Keina bangun atau tidur? Mama masih di sini, tanya Dipta dengan tatapan yang berbinar. Sedang bermain dengan Mama. Tapi, Mas mandi dulu baru boleh cium dan peluk-peluk Keina. Baiklah, baiklah, istriku. Dipta mengacak gemas rambut Saki lalu beranjak menuju kamar yang diikuti Saki. Aku siapkan air hangatnya ya, Mas. Pintas Saki lagi, sesungguhnya dia sudah merasa sehat dan baik. Namun Dipta tidak pernah sekalipun mengizinkan Saki untuk kembali melayaninya. Tidak usah, aku siapkan sendiri saja. Nanti jika jahitan kamu sudah kering kamu boleh melayaniku lagi. Ucap Dipta meletakkan tas kantornya di meja kerja, lalu melepaskan jasnya. Saki tidak mengindahkan ucapan Dipta, dia tetap membantu Dipta untuk melepaskan dasi pria itu. Aku sudah baik-baik saja, Mas. Aku juga ingin melayani kamu lagi. Bisik. Saki dengan tatapan yang sendu, memahami jika Dipta masih sangat mengkhawatirkannya. Bahkan setiap Saki mandi, Dipta selalu berdiri di depan pintu kamar mandi dan memanggilnya setiap beberapa menit untuk memastikan Saki baik-baik saja. Iya, boleh. Tapi nanti, sayangku. Bisik Dipta yang kini memeluk pinggang Saki dan mengusap punggungnya. Saki lalu membantu Dipta membuka satu persatu kancing kemeja pria itu. Apa yang kamu rasakan hari ini? Makannya habis. Ada keluhan sakit tidak, sayang? Dipta menanyakan pertanyaan yang sama yang selalu Saki dengar setiap harinya setelah pria itu pulang kerja. All good, my sexy husband, bisik Saki membelai lembut de ** abidang. Dipta dan mengecupnya, membuat Dipta menghela napasnya keras karena Saki selalu menggodanya seperti itu. Kamu merasa lelah tidak hari ini? Tanya Dipta menahan tangan Saki yang terus merambat hingga ke bawah dan membelai lembut pipi wanita itu. Tidak, Mama di sini dari pagi, Keina hampir seharian bermain dengan Mama. Ucap Saki sembari menatap dengan senyum penuh pada Dipta. Dipta membelai lembut rambut Saki, dan menghirupnya dalam. Aku masak makan malam ya, Mas. Aku rindu memasak untuk kamu. Pintas Saki lagi dengan nada yang manja, berharap Dipta bisa luluh dan mengabulkannya. Tidak usah, biar Mbok Mina saja yang memasak, kamu cukup bilang. Pada Mbok Mina ingin makan apa? Nyatanya Dipta tidak bisa disogok dengan apapun, semenjak dia bangun dari koma dan merasakan betapa Dipta begitu menderita dengan keadaannya, Saki tidak pernah lagi membantah suaminya itu. Jika dulu dia kadang masih suka memprotes dan melakukan negosiasi dengan Dipta, kini dia memilih langsung menurutinya. Dia ingin lebih menghargai Dipta, pria itu selalu mengusahakan yang terbaik untuknya, dan Saki tidak ingin sedikit pun kembali membuat Dipta kecewa juga memberatkan pria itu dengan permintaannya. Oke, deh. Mas mau makan apa malam ini? Tanya Saki dengan senyum yang lebar, membuat Dipta ikut tersenyum dan kembali mengecup rambut Saki dan mendekapnya erat, dekapan yang selalu membuatnya merasa tenang. Aku makan apa saja yang kamu inginkan. Bisik Dipta membuat Saki akhirnya mengangguk lalu, melepaskan pelukannya dengan Dipta. Ya sudah cepat mandi, Mas. Katanya mau cepat bertemu dengan Keina. Ucap Saki membuat Dipta mengangguk dan mengacak gemas rambut Saki. Saat Dipta masuk ke kamar mandi, Saki memilih menyiapkan baju untuk Dipta dan duduk di ujung ranjang sambil menunggu Dipta selesai mandi. Dipta keluar sekitar 10 menit kemudian, dia tersenyum saat melihat Saki menungguinya. Saki lalu beranjak sambil membawa baju untuk Dipta. Thanks, sayang, besok jadwal kontrol kan? Aku sudah izin tidak masuk besok, ucap Dipta membuat Saki mencebikkan bibirnya. Mas kan bisa izin saja menemaniku, lalu kembali lagi ke kantor. Mas sudah terlalu banyak absen kan? Tanya Saki merasa sungkan, Dipta yang baru saja memakai kaosnya langsung tersenyum dan mengacak rambut Saki. Tidak apa-apa, sayang. Tidak akan ada masalah. Ucap Dipta dengan ringan, berbeda dengan Saki yang merasa tidak enak. Ayo, aku sudah rindu dengan Keina. Dipta menggenggam tangan Saki untuk menemui Keina dan Mama Laras. Senyum Dipta terkembang sempurna saat melihat Keina, dia lalu mengambil Keina dari gendongan mamanya dan menimangnya sambil mengecupinya, membuat bayi itu kegelian. Putri ayah sudah mandi ya. Cantiknya, wanginya. Putri siapa sih ini, cantik sekali. Kesayangan ayah ini. Ucap Dipta dengan nada ringan dan dibuat-buat menggemaskan, membuat Saki dan Mama Laras saling melempar senyum.
Mama Laras lalu melirik jam di tangannya dan membuka ponselnya. Mama pulang ya, Papa sudah mau sampai ini sebentar lagi. Ucap Mama Laras. Memang biasanya Papa Virus akan mampir untuk menjemput Mama Laras, namun Mama Laras melarang Papa Virus mendekati cucunya karena dia dari luar dan belum mandi. Sehingga biasanya suaminya itu hanya akan menunggu di mobil dan melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Iya, Ma. Ayo Saki antar. Ucap Saki membuat Mama Laras mengangguk. Dipta juga ikut berdiri sambil menggendong Keina. Papa Laras turun dari mobil saat melihat Dipta membawa Keina. Biasanya hanya Saki yang mengantar istrinya itu. Oh sayangnya Opa. Mau peluk dan gendong deh, tapi Opa belum mandi. Besok weekend Opa main ya sayang, kangen deh dengan Keina. Papa Virus tidak kalah antusias setiap berbicara dengan Keina. Saat Papa Virus sudah akan melangkah lebih dekat Mama Laras langsung menahannya dan itu membuat Papa Virus mengerutkan bibirnya kesal dengan tatapan tidak berdaya. Ayo pulang, Pak. Papa dari luar, nanti. Tahu-tahu membawa penyakit untuk Keina lagi, ucap Laras dengan tegas, membuat Saki hanya meringis dengan perasaan bersalah. Bye-bye, Opa. Keina tunggu hari Minggu kita main bersama ya, Opa. Saki melambai-lambaikan tangan Keina lembut dan membuat suaranya menjadi nyaring seolah menirukan Keina. Tunggu Opa ya cucu cantikku. Papa Virus lalu melambaikan tangannya dengan senyum yang lebar. Setelah kepergian mereka, Dipta mengajak Saki masuk. Saki bersandar dengan manja di *** Adipta, sedang Dipta memeluk Saki dengan mesra. Mas, panggil Saki dengan nada yang lirih. Baru kemarin dia mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi antara Erina dan Ayudhya, itu pun setelah Saki terus mendesak Dipta semenjak hari pertama mereka kembali ke rumah. Tentu saja keputusan Dipta untuk pulang ke rumah mereka menimbulkan tanya di kepala Saki tentang nasib Ayudhya yang masih menjadi tanggung jawab Dipta. Namun Dipta selalu mengelak dan memilih bungkam, mengatakan akan menceritakan semuanya nanti setelah dia yakin kondisi Saki baik-baik saja dan tekanan darahnya tidak lagi naik setelah mendengar semua fakta itu. Hingga akhirnya kemarin dia mendesak Dipta untuk berterus terang, Saki bahkan bisa melihat Dipta begitu berat menceritakan semua itu, pria itu sering mengatupkan rahangnya dan mendesak keras seolah menekan sakit hatinya, terutama saat mengatakan tentang Erina yang bekerja sama dengan Ayudhya dan merencanakan pembunuhan kepadanya. Saki sangat terkejut tentu saja, tidak menyangka jika rencana mereka sejauh itu untuk membunuhnya. Saki tidak mengerti bagaimana mereka bisa bertindak sejauh itu, namun dia juga tidak memiliki jawabannya. Yang lebih mengejutkan bagi Saki adalah Erina yang juga dituntut oleh Dipta dan keluarganya tidak pernah sekalipun memohon pada Dipta untuk mencabut tuntutannya pada Erina. Saki yakin, baik Papa Virus dan Mama Laras pasti dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, jika dia meminta Dipta mencabut tuntutannya pada Erina, tentu Dipta akan semakin terluka, padahal kedua orang tua pria itu juga tahu bagaimana Dipta sangat terluka dengan fakta tentang kakak pertamanya itu yang merencanakan pembunuhan untuknya. Jika Papa Virus dan Mama Laras tidak membebaskan Erina, mereka pun sama terlukanya, orang tua mana yang tega melihat anaknya hidup di penjara, belum dengan nasib kedua cucunya. Sehingga, yang Saki dengar dari Dipta adalah Papa Virus mencarikan Erina pengacara terbaik sehingga setidaknya bisa meringankan hukuman untuk Erina. Kenapa diam, sayang? Apa yang mengganggu pikiran kamu? Katakan padaku, Dipta menatap lekat pada Saki, membelai lembut pipi Saki dan memberikan perhatian penuh kepada istrinya itu. Bahkan Saki pun merasa begitu takut untuk mengutarakan isi hatinya, dia sedang mencari cara bagaimana agar tidak menyakiti perasaan Dipta. Aku takut kamu terluka jika aku mengatakannya. Jika itu membuatmu bahagia maka tidak ada alasan itu membuatku terluka. Apa sesuatu ini hal yang membuat kamu merasa lega dan bahagia? Tanya Dipta, nadanya kelewat lembut dan senyumnya kelewat manis, membuat Saki bahkan menahan napasnya, merasakan jantungnya kembali berdetak liar. Pada akhirnya Saki hanya bisa mengangguk. Maka katakanlah tanpa sungkan, sayang. Aku ingin Mas mencabut tuntutan Mas pada Mbak Erina. Ucap Saki dalam satu tarikan napas, tatapannya tidak pernah berpaling dari Dipta. Seolah mencoba memahami ekspresi Dipta setelah dia mengutarakan itu. Namun Dipta terlalu tenang, hingga Saki tidak bisa membaca ekspresinya. Kenapa? Tanya Dipta memainkan rambut Saki. Aku sedih. Bisik Saki hanya mampu mengatakan dua kata itu dan seolah kehilangan kata-katanya.
padahal tadi banyak yang ingin dia ungkapkan. Kenapa sedih? Aku tahu ini sangat sulit untuk kamu, Mas. Menerima fakta jika Mbak Erina melakukan semua itu, kamu terluka dan kecewa, namun di satu sisi, aku yakin rasa sayang kamu pada Mbak Erina tidak pernah berkurang, pun dengan Mama dan Papa, ini juga sangat sulit untuk mereka. Orang tua mana yang tidak terluka saat anaknya masuk penjara, Mas? Namun mereka juga tidak memiliki pilihan, sehingga mereka tidak pernah meminta kamu mencabut tuntutan untuk Mbak Erina. Dipta diam mendengarkan penjelasan Saki, dia bisa melihat raut khawatir di wajah istrinya itu. Khawatir permintaan sang istri akan menyakiti hatinya. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu tidak merasa sulit dengan situasi ini? Tanya Dipta pada akhirnya. Sangat sulit saat melihat kamu belum melepaskan beban dan memaafkan. Kamu menyayangi Mbak Erina namun tetap tidak bisa memaafkannya apalagi melupakannya. Kamu terlihat menanggung beban itu, Mas. Dan sangat sulit bagiku untuk melihat Papa dan Mama terluka berdiri di antara kedua anaknya namun tidak bisa melakukan apapun untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Saki menghela napasnya panjang, Dipta tetap membelai-belai wajah Saki. Apa kamu sudah memaafkan Mbak Erina? Tanya Dipta membuat Saki langsung mengangguk cepat. Kenapa? Kenapa kamu begitu mudah melakukannya? Tanya Dipta dengan tatapan yang tidak terima. Aku ingin hidup bahagia dengan kamu tanpa menyimpan sakit hati, Mas. Aku sudah memaafkan Mbak Erina, untuk apa aku memilih menyimpan sakit hati ini yang hanya akan membuat Papa dan Mama terus terluka melihat putrinya di penjara dan melihat kamu selalu berada di antara perasaan yang gamang, antara ingin terus menghukum Mbak Erina namun kamu tetap menyayanginya. Ungkapan Saki selanjutnya membuat Dipta kehilangan kata-katanya, yang dia lakukan hanya memeluk Saki begitu erat dan bersyukur luar biasa memiliki Saki dalam hidupnya. Jadi kita maafkan Mbak Erina dan cabut tuntutan untuknya ya, Mas. Pintas Saki, mendorong Dipta dan menatap lekat suaminya itu. Terima kasih, hati kamu sangat indah, sayang. Bisik Dipta mengecup puncak kepala Saki. Namun aku tidak bisa membiarkan Ayudhya bebas. Bisik Dipta dengan nada dingin. Aku tahu, apa yang Mbak Ayudhya lakukan dengan menciptakan kecelakaan kerja itu sangat fatal, dia juga melibatkan banyak orang, aku menyerahkan itu pada kamu, Mas. Bisik Saki membuat Dipta mengangguk dan kembali mendekap Saki begitu erat. Saki tahu, jika tentang kesalahan kakak iparnya itu, semua hanya tertuju kepadanya, wanita itu tidak merugikan siapapun, lebih kepada menjadi kaki tangan Ayudhya dan membantu melancarkan rencana yang disusunnya dengan Ayudhya untuk melukainya. Sehingga Saki berani bernegosiasi dengan Dipta agar mencabut tuntutan pada kakak iparnya itu. Namun untuk Ayudhya, kasusnya terlalu berat dan berlapis, melibatkan banyak orang, Saki juga tidak bisa melepaskannya begitu saja. Wanita itu memang layak mendapatkan hukumannya. Dia bahkan hampir membuat Dipta kehilangan nyawanya. Rasanya beban yang membelenggu Dipta selama 1 bulan ini, beban yang membuat dia selalu merasa gamang antara rasa bersalah, benci dan sayang pada Erina pelan-pelan menguar setelah mendengarkan penuturan Saki. Sungguh, Dipta merasa sempurna bersama istri tercintanya. I love you, bisik Dipta mengurai pelukannya dan menatap Saki dengan penuh cinta. Love you more, cintaku. Bisik Saki membalasnya dengan senyum yang lebar lalu merapatkan dirinya dan menyandarkan kepalanya dengan nyaman di Dipta. Muy bien, gracias a Dios, claro que sí. Y al que le podéis pedir todos los deseos que sean deseos que se puedan cumplir, ¿eh?